Yuk hati-hati dengan 7 kebiasaan yang bisa membunuh produktivitasmu. Say yes ke semua orang. Selalu ingin terlihat sempurna di depan orang lain. Selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak pernah belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Terlalu lama membuat keputusan walaupun hanya sebuah masalah yang sederhana. Tidak berani mendelegasikan hasil kerja keras diri sendiri. Terlalu banyak mengutamakan pertemuan-pertemuan yang kurang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Satria Perdana, NPP 300654, absen 6 dari kelas E4. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manajemen kinerja sumber daya manusia sektor publik, khususnya terkait produktivitas aparatur sipil negara. Perlu diketahui bahwa aparatur sipil negara atau ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia. Aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan, pemerintahan, dan pembangunan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN seringkali dipertanyakan. Peran, fungsi, dan kedudukan ASN sangat menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan pemerintah. Maka, perlu ditingkatkan kemampuan ASN agar mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, setiap kegiatan organisasi yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut disebut produktivitas. Berikutnya, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila dia mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Peningkatan produktivitas adalah dambaan setiap perusahaan untuk mencapai hasil kerja yang baik. Rendahnya produktivitas dalam suatu organisasi akan berdampak buruk dalam diri organisasi maupun di mata publik. Produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau dan jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Khususnya di Indonesia, aparatur sipil negara di mata masyarakat seperti sudah tertanam image yang buruk. Hal ini dikarenakan ASN di Indonesia yaitu kurangnya disiplin bekerja di tingkat organisasi. Yang kedua, banyaknya praktik KKN belum sepenuhnya teratasi oleh pemimpin-pemimpin organisasi. Untuk yang ketiga, rendahnya tingkat responsibilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam mengemban tugas dan amanahnya. Untuk yang keempat, terabaikannya nilai etika dan budaya kerja. Yang kelima, pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masih di bawah standar pelayanan yang diberikan oleh ASN tersebut. Untuk yang keenam, sistem dan prosedur kerja yang kurang efektif dan efisien, yaitu masih banyak hal-hal yang membutuhkan waktu yang banyak dan tenaga yang berat di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu faktor rendahnya produktivitas aparatur sipil negara di Indonesia adalah permasalahan terkait kedisiplinan bekerja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Salah satunya adalah komitmen organisasi. Menurut Robbins, komitmen pegawai pada organisasi menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. Apabila setiap anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi, maka besar kemungkinan keberhasilan atau kesuksesan yang akan tercapai. Untuk ketidakdisiplinan dapat merusak aktivitas organisasi. Sebagai contoh,
pegawai di sebuah kantor yang sering datang terlambat, sehingga mengganggu aktivitas kerja yang seharusnya dilakukan secara kolektif oleh seluruh pegawai. Adapun faktor lain terkait rendahnya produktivitas aparatur sipil negara adalah terkait kompetensinya. Kompetensi tidak sesuai dengan ruang lingkup kerja yang diberikan dengan bidang yang dikuasainya. Tentu, hal ini berdampak pada kinerja yang dihasilkan oleh seorang aparatur sipil negara tersebut. Permasalahan seperti ini banyak kita temui di daerah-daerah pelosok atau bahkan di kota-kota besar sekalipun. Jadi banyak aparatur sipil negara yang mungkin antara kompetensi dan pekerjaannya tidak sesuai. Jadi akan mempengaruhi kinerja yang akan diberikan kepada instansi pemerintah. Poin berikutnya yaitu faktor kunci peningkatan produktivitas dan kinerja aparatur sipil negara. Produktivitas minimal dipengaruhi oleh, untuk pengaruh yang pertama yaitu komitmen terhadap peningkatan produktivitas. Pengaruh kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Untuk yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara tersebut di instansi. Hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor sumber daya manusianya, yaitu yang pertama, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi kerja sesuai dengan jabatan aparatur sipil negara. Yang kedua, penempatan pegawai sering tidak memperhatikan faktor pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan kunci atau persyaratan mutlak. Untuk yang ketiga, hasil pendidikan belum dievaluasi secara komprehensif, baik pada proses pendidikan maupun pada saat pasca pendidikan oleh user atau pengguna. Untuk selama masa pandemi COVID-19, sistem kerja aparatur sipil negara seringkali mengalami perubahan. Terdapat dua sistem kerja aparatur sipil negara di masa pandemi ini, yakni bekerja dari rumah atau work from home atau WFH, juga bekerja dari kantor atau WFO. Perangkat digital dapat mempercepat proses kinerja, mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja. Sistem ini juga akan mendorong aparatur sipil negara untuk lebih menjunjung tinggi nilai akuntabilitas kinerja, mendorong peningkatan kapasitas individu dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjaga keseimbangan hidup. Monitor Posko Jambi. Posko Jambi masuk. Laporan situasi Jatinangor. Jatinangor terpaksa hujan dan dari hujan aku belajar bahasa air bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Terima kasih.